Kalaulah Ibu Tuti mencairkan dana BOS, bagi Aka tidak masuk di akal. Begitu juga Pak Yosep mencairkan dana BOS tidak masuk di akal. Akalnya karena memakai peraturan pemerintah. Kenapa? Cut off tanggal 31 Agustus 2021. Ini saya kira penting karena kita akan gunakan untuk penyaluran dana BOS tahap 3 tahun 2021 dan akan dijadikan dasar dalam pengalokasian anggaran dana BOS reguler untuk tahun 2022. Waktu tanggal 25 kan dia itu cut off, langsung cut off Bu. Jadi hilang semua yang data-data yang siswa yang hilang itu. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Aka menganalisa kasus ini. Di sekolah itu ada masalah, sahabat-sahabat Aka. Lihat di awal-awal video Aka tahun 2022 juga sudah Aka membahas. Kenapa sahabat-sahabat Aka? Aka menganalisa melalui ZOM Dirjen PAUD ada pelaporan data depodik batas akhir tanggal 31 Agustus 2021, peristiwa kasus Rajapatinya tanggal 18 Agustus tahun 2021. Karena bertepatan pada bulan Agustus. Di sana akan menganalisa katanya ada uang gaji guru 30 juta di DKP. Sahabat-sahabat Aka. Motivasi inilah akan terus menganalisa. Di sekolah itu tentunya ada masalah, sahabat-sahabat Aka. Jadi Aka tidak membahas ranah dugaan korupsi, Rajapati dan sebagainya. Pokoknya Aka membahas itu aja karena ada landasannya, sahabat-sahabat Aka. Makanya sahabat-sahabat Aka sering melihat Dirjen PAUD berbicara pelaporan data depodik batas akhir tanggal 31 Agustus 2021 untuk apa? Untuk pencairan BOS tahap 3, tahap 1, tahap 2, tahap 3 tahun 2022. Sahabat-sahabat Aka. Ini duduk masalahnya. Akar masalahnya. Kedua sahabat-sahabat Aka. Sekarang kita tahu sekolahnya bermasalah, murid fiktif dan sebagainya. Itu bagian daripada, kalau boleh dibilang, tanpa ada pelaporan data depodik, tanpa ada pelaporan penggunaan keuangan dana BOS, itu tidak ada hasilnya, tidak ada gunanya, sahabat-sahabat Aka. Jadi kunci masalahnya adalah di pelaporan, sahabat-sahabat Aka. Siapa yang melakukan ini? Mendominasi ini gitu. Makanya Aka sering membahas laptop dan sebagainya. Karena pelaporan itu melalui aplikasi, sahabat-sahabat Aka. Dan Aka berharap jangan sempat kedua korban, sahabat-sahabat Aka, sudah menjadi kebiadaban para pelaku, kita yang hidup malah mentarik-tariknya. Menjadi salah, sahabat-sahabat Aka. Manusia yang hidup tertawa-tawa. 2 kali korban menjadi kebiadaban manusia yang hidup. Pertama, nyawanya sudah hilang. Kedua, dia akan dibahas seakan-akan korban ini juga ikut bermasalah. Padahal sahabat-sahabat Aka, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah kebiadaban manusia yang hidup ini yang harus kita bahas. Kenapa dia membunuh 2 orang wanita? Ini konteksnya, sahabat-sahabat Aka. Makanya membahas itu jangan mutar-mutar. Berbicara tentang dugaan ranah BOS, pelajarilah tentang Permendikbud, pelajarilah tentang data depodik, pelajari tentang Arkas, belanja Jatirpa. Jangan ujub-ujub bicara murid fiktif. Jangan ujub-ujub bicara siapa yang mencairkan. Itu nggak ada gunanya semua tanpa ada pelaporan-pelaporan itu semua. Bagaimana bisa mau melaporkan penggunaan keuangan kalau muridnya fiktif? Tentunya belanjanya juga fiktif, pelaporannya juga fiktif. Tentunya yang bermasalah itulah pelaporan-pelaporan itu dalam analisa Aka. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini.
Kan Yoris ini kan orang yang taat pada orang tua lah ya. Jadi kalau kita lihat betul secara administratif daripada akta ya, itu adalah klien kami sebagai ketua yayasan. Tapi itu pun atas dorongan daripada keluarga besar waktu itu. Jadi itu sebetulnya itu hanya sebatas administrasi saja Yoris sebagai ketua itu. Tapi pada di dalamnya ada keluarga semuanya gitu dalamnya itu. Jadi kalau misalkan Yoris sebagai menikmati ya, walau alam juga kan itu ya, perlu dibuktikan juga kan itu ya. Karena enggak sih itu. Jadi waktu terakhir itu kan yang ngelola itu saya, bukan papa. Pengelola yayasan Anda. Oke. Sama Amel sama Mama. Lalu Pak Yosef Hanya sebatas cuma mengontrol aja sih. ngontrol, tapi dapat bagian keuntungan dari Tidak. situ. Boleh tahu yayasan itu keuntungan dapat berapa kira-kira tuh? Ya, Masing-masing misalnya. masing-masing kalau misalnya gaji gitu kan per bulan 12 juta kalau AA gitu kan. Kalau Mama? sama Mama 10 sama Amel. Ayah? Enggak, nol. Enggak. Nah, jadi tidak penyidiknya sendiri pun bilang ini yang bermasalah itu yang 2021. Kasus ini menurut saya sih agak sulit ya untuk dikembangkannya lagi karena kan saksi-saksinya sudah meninggal, termasuk Bu Tuti, Amel, karena kan mereka yang mencairkan saat itu ya, Bu Tuti dan Amel juga ikut mencairkan dana BOS. Dilihat dari rekening korannya ada buktinya ya, di dalam rekening koran tersebut memang Bu Tuti dan Amel yang mencairkan. Setelah itu baru tersangkanya mencairkan setelah Bu Tuti dan Amel meninggal ya gitu. Jadi pada bulan November ya, kalau nggak salah itu bulan November ada pencairan memang dana BOS oleh 77 juta. Tahap 3 77 juta 112.000 ribu. masuk tanggal 8 bulan 10. Sahabat AK, dalam analisa AK, keterangan ibu pengacara hukum Yoris tadi mengatakan bahwa Ibu Tuti, Amel, bahkan Pak Yosef mencairkan dana BOS. Ini bagi AK luar biasa keterangan ini. Sebab apa? Uang dana BOS bukan untuk orang yayasan. Ini yang selama hari ini akan mengatakan tolong pisahkan antara yayasan dengan lembaga pendidikan yayasan. Karena konteksnya di sini, sahabat-sahabat AK, kalaulah Ibu Tuti mencairkan dana BOS, bagi AK tidak masuk di akal. Begitu juga Pak Yosef mencairkan dana BOS tidak masuk di akal. Akalnya karena memakai peraturan pemerintah. Kenapa? Secara administrasi yang bisa mencairkan dana BOS adalah bendahara sekolah dan kepala sekolah. Tidak mungkin Pak Yosef atau Bu Tuti bisa mencairkan dana BOS. Mereka orang yayasan. Kenapa Amel bisa? Karena Amel adalah bendahara sekolah. Secara administrasinya, makanya tahap 1, tahap 2 dicairkan Amel dengan Wahyu. Uangnya mungkin diserahkan kepada orang yayasan, itu lain cerita. Jangan dibilang dicairkan sama Bu Tuti. Begitu juga Yosef kata mencair, tidak. Yang mencairkan adalah kepala sekolah Wahyu, bendaharanya adalah Dedi. Uangnya diserahkan kepada Yosef. Itu baru benar dalam analisa AK. Semua rangkaian-rangkaian peristiwa ini, sahabat-sahabat AK, tidak ada gunanya bicara pencairan dana fiktif dan sebagainya kalau akar masalahnya tidak dibongkar. Siapa yang membuat pelaporan-pelaporan data depodik? Mau itu dinaikkan, diturunkan, batas akhir tanggal 31 Agustus itu, kenapa dikurangi muridnya? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melaporkan penggunaan keuangan dana BOS tahap 1, tahap 2 sehingga bisa cair tahap 3 tahun 2021, cair tahap 1? Karena dana BOS ini nggak semudah kita bayangkan. Dia harus ada pelaporan tahap 1 agar bisa cair tahap 3. Kenapa kita membahas yang bisa membuat bias kasus ini? Padahal akar masalahnya adalah kembali lagi ke laptop, yaitu pelaporan data depodik, pelaporan Arkas, pelaporan Siplah.
Tersangka sudah mengetahui dari keterangan Dedi yang melaporkan cut off batas air setelah Ibu Tuti meninggal, yaitu ketua pengurus yayasan. Kenapa dilakukan pelaporan setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal? Ini pertanyaannya. Nanti biar waktu yang menjawab. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.